sambil lu angan-anganin dalam 1 bulan 30 hari lu harus habisin duit segitu. Karena kan bulan depan lu bakal dapat lagi segitu. Ya kan? Nah terus mas itu kan salary-nya lumayan lah ya kalau untuk di Indonesia lumayan. Untuk karakter rekan kerja dan atasan itu sama nggak sih atau Ya, pasti ada untuk- kan mas kan orang Indonesia terus pindah ke Kuwait itu pasti ada apa shock culture-nya kan? Ada shock culture-nya itu Ya pasti shock culture pasti ya. Iya. Karena Contohnya? dari iklim aja kita berbeda dengan di sana. Di sana Gimana tuh? sangat Suhunya berapa bang kira-kira? sangat kontras. Ketika musim panas bisa mencapai 50 derajat Celcius. nggak keluar rumah dong tuh. Keluar ya paling naik mobil atau naik kendaraan lah, nggak mungkin jalan kaki. Aduh, gila kita aja di sini yang 32 itu kadang-kadang tuh panas banget gitu ya apalagi Tapi di musim dinginnya pun bisa sampai minus 4, minus 5. Lumayan. Jadi sangat ekstrim ketika itu kalau nggak kuat badan udah lah. ya. Iya. Jadi Teman juga ada di sana tuh bang, lapangan bola aja ada AC-nya bang. Nah, Iya kan, mau masuk stadion di mana teman ada di Qatar ya pada gitu. semua ruangan ada AC-nya. Mau nonton bola aja di stadion ada AC-nya gokil. Itu karakter dan ini mempengaruhi ke karakter orang-orangnya. Orang-orangnya manusia-manusia itu. Emosional nggak? terlihat keras, terlihat kasar. Bahkan kalau kita lihat mereka kayak marah-marah kalau ngomong. Padahal Oh, mereka iya, nggak marah, biasa aja. tapi bawaan mereka yang begitu. Ya, karena Iya, udara juga kali, karena faktor iklimnya, cuaca ya. iklim gurun, iklim padang pasir membentuk karakter mereka seperti itu. Ya Gitu. itu di sana kan sampai 50 di sini 32 tahu sendiri kan. Jadi jangan baperan juga kalau kita kerja di sana mereka mereka keras-keras ngomongin ke kita ya. Pokoknya nggak marah-marah ya. Iya, padahal nggak marah, maksudnya emang Udah jadi karakter aja gitu ya. Iya. Kayak ini bang, manusia-manusia yang hidup di sana, bekerja di sana tuh selain dari Indonesia ataupun India pasti ada tuh. Itu Ya. apalagi tuh bang, negara-negara baru, bangsa-bangsa lain tuh. Iya, jadi di sana 70% kok masyarakatnya pun ini dari imigran sebenarnya, dari ekspat. Karena penduduknya asli sendiri tuh hanya sekitar 1 juta orang. Jadi yang kerja di sana mayoritas imigran. Macam-macam dari India, Pakistan, dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, Indonesia, Malaysia, semuanya. Selama 12 tahun kan pasti abang punya teamwork nih, pasti dari banyak negara ya. Kira-kira tuh bang, menurut abang sendiri nih pribadi nyaman sama apa nih teamwork yang rekan-rekannya dari negara mana bang? Alhamdulillah saya semua dari Indonesia di sana. Tim kita satu tim Indonesia ya. Jadi nggak perlu adaptasi lagi lah ya. Oh, karena udah kecuali asli. atasan kita yang orang Kuwaiti ya, orang dan mereka pun open mind, terbuka dan cukup bagus. Berarti kalau lagi meeting sama tim internal bahasa Indonesia logo gitu bang? Iya. Tapi kalau ke atasan Bilarobiah ibaratnya gitu bang, apa in English tuh bang? Sehari-hari kita In in English. Ah. Jadi karena di sana kan multinasional, multicultural ya. Jadi yang rata-rata kantor di sana berbicara dengan English. Tapi mereka akan sangat senang sekali ketika kita bisa bahasa Arab. Mereka akan respect banget. Berarti lugu gitu bang ya? Oh jadi nilai jual lebih ya kalau Iya, misalnya jadi bisa mereka akan kita lebih- bisa bahasa Arab. Semakin penuh daya tariknya dia. Bang. Kayak kita mungkin melihat Jadi orang bisa- bule bisa ngomong Indonesia kan Wow. kayaknya wah Nah. sesuatu banget nih ya. Iya. Terus itu kan berarti kan tadi Mas bilang kan multicultural kan karena banyak orang dari negara lain. Nah terus ada perbedaan nggak sih maksudnya dari penilaiannya orang sana itu tentang desain seorang Indonesia gitu? Ada perbedaannya nggak? Untuk desain punya sih karakteristik kayak orang India tuh karakteristiknya tuh lebih ke warna-warna yang apa yang Nge-pop. agak pop gitu. Popnya dari India bang. Nah, dan alhamdulillah mereka senang dengan tim Indonesia karena Indonesia tuh karyanya cukup diakui di sana. Bahkan kita waktu itu jadi trendsetter sebuah motion graphic di sana, karya-karya kita. Oh wow, Di bangga Kuwait. ya. Iya. Terus di sana bang, menurut mata abang nih secara pribadi nih perkembangan desain ini gimana sih bang?
Di sana bagus, sangat sangat bagus, terbuka. Karena Kuwait sendiri ya, anak-anak muda itu semuanya sekolah di luar negeri. Nggak ada yang sekolah, bisa dibilang segelintir yang sekolah di dalam negerinya. Jadi mereka sangat terpengaruh dengan desain luar. Berarti abang di sana bekerja di salah satu PH ya berarti ya? Salah gitu satu, kan? saya di TV dulu di sana, Oh, di TV gitu. di televisi. Itu berarti di dalamnya banyak mesin-mesin, banyak kepala-kepala tuh. Berarti kan abang sendiri timnya Indonesia. Ada rival nggak sih di sana bang? Rival, berarti ini Enggak sih, timnya mereka- dari negara mana atau gimana? Enggak, Buat masalah desain kayak gitu kan? enggak sih, enggak. Kita lebih kekeluargaan aja di sana. Di sana kita Jadi nggak ada saing-saingan ya, misalnya antara negara A dengan negara B gitu nggak ada saing-saingan Atau- ya. enggak. Saling mengisi aja gitu lah ya. Enggak. Kalau di sini kan Mereka maksudnya lebih- kayak channel TV, abang di channel TV berarti ya? Apa sih? Iya di TV, stasiun TV. Stasiun TV kayak gitu ya kan? Di sini kan saingan nih bang, saingan maksudnya dalam artian kayak si TV A bikin program A gitu kan, TV B mungkin ngikut. Jadi ada Oh iya sama-sama. iya, di sana ya begitu. Jadi TV kita alhamdulillah jadi trendsetter di TV-TV lain karena karya-karya motionnya cukup bagus. Jadi Terus berarti di salah satunya di dalam timnya itu ada Bang Rino ya? iya ada tim Oke. tim Kalau Indonesia lihat tuh Bang ada Rino ibaratnya di sana kan. 8 orang dulu. Jadi kalau dikata milenial nih, dia milenial terkece, kan udah dilakuin apa aja ya gitu. Di negara orang ya. Iya sih, emang nggak bisa ngebohongin sih, salary juga. Gua masih inget kan angkanya berapa deh. Bang, satu lagi bang, kayak masalah TV nih bang. Di sana waktu selama abang 12 tahun, kayak selain dari motion grafis nih ada kontennya bang, ada alay-alay kayak di Indonesia nggak sih bang maksudnya? Di sana Kontennya. konten-kontennya bang, TV di. Oh iya, ada konten komedi lokal. Ya ada juga konten yang sinetron juga banyak di sana. Rasa toksik banget sih bang, ada di pikiran abang gimana ini channel apa, kan maksudnya kontennya alay apa gimana? Saya sendiri malah jarang nonton TV-nya ya. Saya lebih suka sibuk ke bikin ininya aja, Oh, iya. belakang layarnya. Tapi kontennya sendiri ya kurang lebih mirip dengan ada hiburan, ada konten komedi, ada talk show, ada Sinetron juga ada ya mas? sinetron juga ada sinetron. Mau ngelamar kan nanti. Jadi dia mau main sinetron. Iya kali ya kan. Enggak lah, masih tetap cinta Indonesia lah. Pokoknya Indonesia the best Iya. for me. Terus di sana bang, kayak atasan-atasan ataupun pembisnis-pembisnis, pemodal-pemodal, cara melihat desain orang-orang dari luar, terutama kayak abang dari Indonesia tuh, gimana itu bang, hasil karyanya itu? Ya mereka ngelihat dari portfolio kita, makanya kita sebisa mungkin bikin portfolio yang bagus, portfolio yang the best, mulai kalau kita masih kuliah ya. Ya belajar yang tekun lah untuk bisa menghasilkan portfolio yang bagus supaya bisa dilirik dilihat sama pengusaha atau ya employer di sana. Berarti nggak sebelah mata bang, maksudnya masuk Ya. investor sono nanti nih Indonesia apa gimana atau Enggak, Yang mereka- penting dari Mereka portfolio kalau untuk desain mereka akan melihat portfolio, nggak akan melihat negara, nggak akan melihat semua. Iya, mandang kulit, ibaratnya Nah. ras kayak gitu bang. Kita punya portfolio yang bagus, mereka akan hargai. Mas balik lagi nih, kita ke tadi kan Mas bilang kuliah kan, tentang perkuliahan. Aku mau tanya dong, kenapa Mas memutuskan untuk kuliah di IKJ dan mengambil jurusannya desain komunikasi visual ya? Iya. Itu kenapa Mas? Saya dulu suka waktu SMA yang suka melihat MTV sebenarnya, MTV, ya. MTV channel ya. Jadul ya? Di situ ada, kaya banget akan motion graphic, kan grafik, Oh, iya. desain. Di situ saya mikir, wah gimana cara bikin itu ya. Dulu belum tahu itu namanya desain grafis. Lalu nanya-nanya ke seorang-orang, dan kampus desain pun dulu cuma ada di IKJ Trisakti sama ITB kalau nggak salah, dan ISI. Dulu belum menjamur kampus Jelasin desain. bang, itu di tahun berapa tuh bang? Itu di tahun 1999, tahun 99. Amatan lama juga nih, hati-hati, cium tangan kalau ketemu. Ya tahu. Nah, saat itu baru ketemu desain grafis, langsung saya masuk situ. IKJ. Jadi tertariknya karena melihat dulu ya? Ya, saya suka melihat majalah-majalah. Saya juga tertarik sama olahraga skateboard dulu. Saya suka lihat majalah-majalah skateboard. Bagus banget ini
bukunya majalahnya, pengen tahu cara bikinnya nih gimana sih. Akhirnya ya setelah tahu, oh ternyata harus masuk kampus seni. Kampus seni. Iya, makanya saya masuk IKJ. Oh, gitu. Oke. Ini nyebrang lagi nih Bang dari IKJ nih. Kita kembali ke negara Timur Tengah lagi nih Bang. Iya. Di sana kan identik sama apa ya? Masyarakatnya itu sangat agama banget Bang, kental. Iya. Terutama Islami gitu Bang. Abang nih tadinya di IKJ nih ngedesain, terus tiba-tiba terbang ke Kuwait, itu ngedesain, itu ada pakem-pakemnya nggak sih Bang? Maksudnya itu kayak unsur agama sama desain abang yang ilmu dari Indonesia ini ada benturan-benturan nggak ada Bang? Apa aja Bang? Pakem-pakemnya yang nggak boleh dilanggar apa gimana gitu? Termain codingnya deh ngedesain di negara orang. Iya. Yes, ya ada benar Ada perbedaan. ada pakem-pakem di sana ya, dan bahkan negara Islam ya. Jadi kita ada batasan-batasan dalam mendesain secara syar'i menurut mereka. Jadi kayak untuk foto kita nggak boleh tampilan yang seksi-seksi. Juga untuk produk-produk seperti rokok, makanan itu sangat di banget di concern banget. Makanan-makanan yang haram seperti babi, mereka akan minuman alkohol itu akan disorot terus apa. Jadi kita sebenarnya tantangan sendiri sih untuk kita sebagai desainer agar lebih kreatif gimana mensiasati ya, nggak harus dengan hal-hal yang itu gitu. Jadi ibaratnya kayak tantangan banget Tantangan. Bang, ya. Bener-bener ide-ide kreatifnya semakin dikorek lagi, digali lagi karena kan ada pakem-pakemnya nih, berarti gue harus ngembangin yang ini nih. Selama kan sejauh ini gue biasa-biasa aja, tapi dengan pakem-pakem yang sangat apa ya namanya religius Ya. harus dikembangin lagi. Kayak saya tiba-tiba perlu datang suruh bikin logo dengan font Arab, itu iya. cuma shock saya karena nggak pernah belajar itu. Tapi ya lambat laun saya harus belajar. Lama-lama mengerti tipografi Arab, kaligrafi. Karena mereka pun kaya akan seni dan seni Iya. grafis, seni rupa. Iya, karena kan grafis juga mempelajari anatomi huruf juga tuh Bang. Iya. Dan ornamen di sana tuh bagus-bagus juga. Gokilnya, abang berarti belum pernah sempat madrasah atau sekolah pesantren ya? Iya, enggak lah. Terus tiba-tiba ke sono belajar nulis Arab ibaratnya Iya. gitu kan. Biasa Yang kan biasa terbiasa, soalnya kan Latin biasa tuh dari kiri Iya, ya. benar. Di negara Arab sono Jazirah Middle East tuh dari Dari kanan kanan. tuh. Oh, dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Itu gimana tuh Bang? Manual belajarnya sana manual? Ya kita pelan-pelan learning by doing. Oh. Yang penting konsep basic kita udah ngerti ya di grafis gitu. Iya. Untuk elemen-elemen seperti itu kita Bisa karena terbiasa sama. Enggak, gokilnya kan maksud katanya kan lo jago grafis, desain grafis, tapi dengan bahasa Latin biasa nih. Iya. Tiba-tiba lo ke sono yang kagak ada basic ibaratnya madrasah ataupun belajar bahasa Arab, tiba-tiba fontnya pakai bahasa Arab ya. sehari-hari kita mayoritas pun pakai bahasa Arab. Enggak ada desain pakai bahasa Latin, Bang. Ada tapi sedikit mostly banget, ya, ya. mostly Mostly banyak, Arab, banyak, bukan mostly Arab. Inggris ya. Ya, bukan Latin maksudnya gitu. Ih, gokil lo, keren lo maksudnya. Hebat kan? Ayo Tama mau bisa? Enggak kan Quiet langsung tambah. ibarat apa nih, ibaratnya bahasa kanji ataupun apa Arabik kan kalau salah geser dikit ntar jadi beda. Bacanya beda ya? Iya, huruf ya? beda huruf, beda arti Beda arti. juga. Tapi kita ini sih ada yang guide sih. Oh. Maksudnya ini yang udah oke nih jadi misalnya teksnya udah jadi, nah silakan digarap gitu. Jadi Kalau boleh tahu Mas, itu belajar adaptasinya itu berapa lama Mas? adaptasi sih sekitar setahun lebih kali ya. Kalau saya Beda-beda ya? tiap untuk orang. bikin logo dengan huruf Arab, dengan kaligrafi dengan karena di kampus pun saya belajar kaligrafi ya. Iya. Tapi nggak spesifik orang seperti itu. Biasa kan stilasi yang dikata huruf, font A, Iya. B udah biasa ya Bang, kan kalau anak desain Tapi grafis. saya juga suka. Tiba bikin bahasa Arab, wah kebayang. Bang. Tapi jadi suka jadi Tantangan. hal baru ya. Jadi Buat tantangan kita belajar hal baru. Cukup menarik. Iya, berarti Mas Rino ini
tipe orang yang suka dengan Iya. tantangan ya. Berarti pengalaman hidupnya banyak Tam. Udah hidup di negara orang. Tapi lo lihat lagi kembali lagi ke akhir bulannya dong. Saldonya berapa ya? Ya sesuai lah, Berapa sesuai ya? Tam. Kerja otak sama penghasilan sesuai Tam. Ya kan otak lo bisa makin keriting tuh kalau kerja di sana. Kembali lagi bang ke tanah Middle East nih bang. Kita tadi kan masalah religion nih bang. Terus tiba-tiba ada nggak sih bang apa sih pantangan-pantangan ataupun apa namanya? Kayak kan tadi kan ngedesain ada pakem-pakem ini dari apa masyarakat beragama. Nah, sono dari pandangan politik gimana bang?